Saat kultivasi seseorang meningkat, jiwa seseorang akan menjadi semakin kuat. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai alam tertentu, meskipun tubuhnya hancur, jiwanya akan tetap ada di dunia ini. Seseorang bahkan dapat menggunakan energi langit dan bumi untuk membentuk tubuh baru kapan saja. Pada titik ini, dia telah benar-benar mencapai alam keabadian. Selama jiwa tidak hancur, seseorang tidak akan mati. Namun, jalan Lu-Ming masih panjang sebelum dia bisa mencapai alam ini. Karena dia baru saja menerobos ke alam bijak, jiwanya baru saja terbentuk. Ia bahkan tidak bisa meninggalkan tubuhnya, karena akan terkoyak oleh energi langit dan bumi. Jiwa dan roh dewa benar-benar berbeda. Roh dewa sebenarnya terkondensasi dari inti esensial tetapi jiwa tidak. Itu dipupuk oleh keinginan spiritual Lu-Ming. Itu sangat misterius dan berhubungan dengan rahasia keabadian. Perlahan, jiwa meninggalkan dewa spiritual dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju lautan kesadaran Lu-Ming. Dia duduk bersila di lautan kesadarannya. Setelah jiwa dipisahkan dari dewa roh mulai berubah menjadi hati yang suci di bawah pengaruh hukum kekacauan. Hati orang suci menggunakan hukum sebagai inti dan kekuatan orang suci sebagai fondasinya. Di masa depan, seiring dengan semakin kuatnya hukum yang ada, hati orang suci akan berkembang menjadi sebuah dunia kecil. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dua hati orang suci muncul di dantian Lu-Ming. Salah satunya dipenuhi dengan ki yang kacau, seolah-olah sedang memelihara alam semesta. Adapun yang lainnya, ditutupi dengan tanda aneh, menyebabkan seseorang merasa seolah-olah akan tenggelam ke dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Saya sebenarnya memiliki dua hati orang suci. Lu-Ming sendiri juga tercengang. Sejauh yang dia tahu, orang lain hanya memiliki satu hati Sein, tidak peduli apakah mereka mengolah prasasti Dao atau seni bela diri. Sebab, satu orang hanya bisa memahami satu hukum yang berada di tahap setengah biksu. Faktanya, pada tahap martial Sein, satu orang hanya dapat memahami paling banyak satu hukum. Seseorang hanya dapat memahami banyak hukum ketika mereka mencapai alam bela diri tertinggi. Adapun hati orang suci, dipadatkan berdasarkan hukum. Saat Lu-Ming telah mengembangkan mantra terlarang kembar, tubuh utama dan tubuh sekundernya masing-masing telah memahami sebuah hukum. Oleh karena itu, setelah fusi, dia telah mengembangkan dua hati suci. Kedua hati biksu itu seperti kembar, saling berputar. Kalau begitu di masa depan, apakah aku tidak bisa mengembangkan dua dunia kecil? Mata Lu-Ming berbinar, dan EBSP, huhu. Pada saat ini, Lu-Ming merasakan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Asap tak berujung tiba-tiba muncul di sekitarnya, menyelimuti Lu-Ming. Pada saat ini, Lu-Ming merasa seolah-olah dia telah memasuki negeri asing. Lingkungan antara langit dan bumi telah berubah. Ini adalah kesengsaraan iblis dalam alam suci. Ekspresi Lu-Ming berubah. Tentu saja, ada ujian besar untuk menerobos ke alam suci. Namun, ujian besar alam suci berbeda dari masa lalu. Itu bukanlah ujian kilat, tapi ujian iblis batiniah. Kesengsaraan hati iblis bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan petir. Setiap orang memiliki iblis dalam dirinya sendiri. Jika mereka tidak bisa mengatasi kesengsaraan iblis dalam diri mereka, maka mereka akan menghilang di bawahnya. Sejak zaman kuno, banyak jenius yang gagal pada langkah terakhir dan mati di bawah kesengsaraan iblis batin. Namun, Lu-Ming telah mengalami 9 nyawa di makam Kaisar Samsara di medan perang 100 klan. Pikirannya begitu kuat dan padat sehingga kesengsaraan iblis batiniah tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Hanya dalam setengah hari, Lu-Ming telah berhasil melampaui kesengsaraan iblis batiniahnya. Ketika Lu-Ming mengatasi kesengsaraan iblis batin, kekuatan aneh antara langit dan bumi melonjak ke dalam tubuh Lu-Ming. Kita harus tahu bahwa ini adalah diagram gunung dan sungai, tetapi kekuatan ini langsung melewatinya. Pada saat itu, energi mental dan inti esensial dalam tubuh Lu-Ming mulai mengalami perubahan kualitatif dan mulai berubah menjadi energi suci. Dan EBSP, huhu. Kemudian, ki asal tak berujung di diagram gunung dan sungai berkumpul menuju tubuh Lu-Ming. Batu permata mentah. Saya membutuhkan batu permata mentah dalam jumlah besar. Dengan satu pemikiran dari Lu-Ming, tumpukan besar batu permata mentah muncul dan meledak satu demi satu,
berubah menjadi ki asli yang sangat padat yang melonjak ke dalam tubuh Lu Ming, terus-menerus disempurnakan menjadi gumpalan kekuatan suci. Ada semakin banyak energi suci di tubuh Lu Ming. Tidak lama kemudian, energi mental asli dan inti esensial telah sepenuhnya diubah menjadi energi Sein. Namun, penyerapan ki asli tidak berhenti. Masih ada lebih banyak ki asli yang diserap dan diubah menjadi energi Sein. Lu Ming memiliki dua hati orang suci. Kekuatan biksu yang dihasilkan oleh dua hati biksu terlalu kuat. Pada saat yang sama, dibutuhkan lebih banyak batu permata mentah. Lu Ming telah melahap batu permata mentah yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada beberapa miliar keping batu permata mentah bermutu menengah. Pada saat ini, energi suci di tubuh Lu Ming akhirnya mencapai titik jenuhnya. Negara bijak. Lu Ming akhirnya memasuki kondisi bijak dan menjadi seorang sage. Meskipun dia baru berada pada tahap awal alam pencerahan bijak, dia berada pada level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Apakah ini energi Sein? Itu sangat kuat. Lu Ming dengan hati-hati merasakan kekuatan suci yang melompat-lompat di tubuhnya. Dia merasa itu dipenuhi dengan kekuatan tanpa akhir dan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Energi Sein jauh lebih kuat daripada Zhen Yuan. Dengan jumlah energi yang sama, energi Sein setidaknya 10 kali lebih kuat dari Zhen Yuan. Ini adalah perubahan kualitatif. Tidak heran alam Sein begitu kuat. Hampir mustahil untuk melintasi dunia dan membunuh orang suci tanpa menjadi orang suci. Kecuali seseorang seperti Lu Ming, yang memiliki hukum dan tubuh roh yang sangat kuat, seseorang tidak dapat melakukannya. Kalau tidak, setelah kekuatan suci digunakan, itu akan semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, dan esensi sejati tidak dapat menahannya sama sekali. Juga, kekuatan jiwaku sudah mencapai level berapa? Lu Ming dengan hati-hati merasakan jiwa di lautan kesadarannya. Dia bisa merasakan kekuatan jiwanya meningkat puluhan kali lipat. Dia mempunyai perasaan bahwa jika dia menggunakan teknik pedang ilahi sekarang, dia dapat dengan mudah menghancurkan jiwa seorang suci yang sempurna atau bahkan seorang suci yang cemerlang. Kali ini, kekuatan tempur Lu Ming telah mengalami perubahan besar dan dia telah mencapai terobosan kualitatif. Jika Lu Ming berhasil menerobos secara normal, dia tidak akan mengalami kemajuan sebesar itu. Alasan utamanya adalah perpaduan tubuh utama dan tubuh kedua tidak hanya meningkatkan kekuatan jiwanya tetapi juga menumbuhkan dua hati orang suci. Oleh karena itu, Lu Ming tidak dapat memperkirakannya. Mungkin ini adalah berkah tersembunyi. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan tajam. Sekarang setelah aku menerobos ke alam suci, aku seharusnya bisa memasuki istana kekacauan yang utama. Lu Ming memperlihatkan ekspresi antisipasi. Dulu ketika dia mendapatkan kitab suci kekacauan dari aula kekacauan yang pertama, Ertuan memberitahunya bahwa jika dia menginginkan bantuan mereka, dia setidaknya harus menerobos alam suci dan menjadi orang suci. Sekarang, Lu Ming telah menerobos ke alam suci. Meskipun Ertuan dan Gold adalah boneka, kekuatan mereka benar-benar tak terduga dan sulit diukur. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari Ertuan dan lainnya, tidak akan sulit untuk menyelesaikan pengepungan lembah Dewa Naga. Sambil berpikir, token kekacauan muncul di tangannya. Kemudian, dia menuangkan kekuatan Sein-nya ke dalamnya. Bas. Token kekacauan berdengung dan memancarkan cahaya cemerlang. Kemudian, seberkas cahaya terbentuk dan menyelimuti Lu Ming. Dia merasa dibawa oleh kekuatan yang tak tertahankan. Seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan, menuju ke arah tertentu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ruang itu bergetar. Lu Ming menyadari bahwa dia telah tiba di aula besar. Aula kekacauan primal. Dia akhirnya kembali ke tempat ini. Ruang di depannya beriak, dan beberapa sosok muncul. Mereka adalah Bumi Satu dan Emas. Tuan Muda, Earth One, Gold One, dan sisanya memberi hormat pada Lu Ming ketika mereka melihatnya. Senior, sudah lama tidak bertemu. Lu Ming membalas salamnya. Tuan Muda akhirnya berhasil menembus alam bijak. Tatapan bumi bagaikan kilat saat dia memandang Lu Ming, seolah dia bisa melihat ke dalam dirinya. Lu Ming diam-diam terkejut. Saat itu, ketika dia masih menjadi Dewa Roh, dia hanya merasa bahwa Tu Yi dan yang lainnya tidak dapat diduga dan sulit untuk dipahami. Sekarang setelah dia melihatnya, dia masih merasakan hal yang sama. Namun, Lu Ming bahkan lebih senang.
Semakin kuat Ertuan dan yang lainnya, semakin banyak bantuan yang mereka berikan padanya. Senior, sekarang Lu Ming telah menerobos ke alam bijak, bisakah kalian semua keluar dan membantunya? Kata Lu Ming. Ertuan, Goldwan, dan yang lainnya saling memandang. Ertuan kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda, hal itu mungkin terjadi di masa lalu, tapi sayangnya tidak sekarang. Tidak, kenapa tidak? Ekspresi Lu Ming berubah. Karena kamu bukan satu-satunya penguasa muda kekacauan sekarang. Bumi Satu menghela nafas. Bukan hanya aku. Apa maksudmu? Lu Ming bingung. Mungkinkah setelah Lu Ming, ada orang lain yang memenuhi persyaratan dan lulus ujian? Namun, kitab suci kekacauan telah diteruskan ke Lu Ming. Bahkan jika seseorang datang kemudian, mereka seharusnya tidak bisa mendapatkan kitab suci yang kacau, bukan? Bagaimana dia bisa menjadi tuan muda dari Chaos Hall yang paling awal? Tuan muda, orang lain datang setelah Anda, tetapi dia tidak datang karena dia mengembangkan 5 keinginan atau domain yang berbeda. Itu karena tubuhnya. Tubuhnya adalah tubuh yang kacau. Yang Emas menjelaskan, tubuh kacau. Lu Ming terkejut. Tubuh yang kacau itu hanyalah sebuah konstitusi legenda. Mungkinkah memang ada konstitusi seperti itu di dunia? Sungguh sulit dipercaya. Tubuh yang kacau adalah sesuatu yang hanya muncul sekali dalam bertahun-tahun. Sebenarnya, Chaos Tirk memiliki tubuh yang chaos, jadi tubuh chaos adalah yang paling cocok untuk mewarisi warisan Tirk. Namun, Tuan Muda telah mendapatkan kitab suci kekacauan. Ketika tubuh kacau itu tiba, dia tidak mendapatkan kitab suci kekacauan. Namun, pihak lain memiliki tubuh yang kacau. Sulit untuk menemukannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia terlalu cocok dengan yang mulia penguasa saat itu. Karena dia ada di sini, kami semua berdiskusi dan memutuskan untuk membiarkan dia menjadi salah satu tuan muda di aula kekacauan awal. Jadi, di masa depan, hanya satu dari kalian yang bisa benar-benar mengendalikan Chaos Hall yang asli. Bumi Satu menjelaskan, jadi maksudmu aku harus bersaing dengan tubuh kacau di masa depan, dan hanya orang yang menang yang bisa mengendalikan istana kekacauan awal. Kata Lu Ming, itu benar, hanya pemenang yang benar-benar dapat mengendalikan Chaos Hall yang utama. Oleh karena itu, sebelum pemenang ditentukan, kami tidak akan pergi bersama kalian, kami juga tidak akan membantu kalian berdua. Kata Bumi Satu, Lu Ming merasa tidak berdaya. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Dia tahu betul bahwa tubuh yang kacau itu sama dengan tubuh Tirk yang kacau. Itu adalah badan yang paling cocok untuk mewarisi Tirk yang kacau dan mengendalikan istana yang kacau. Jika Lu Ming tidak datang lebih dulu dan memperoleh kitab suci kekacauan, Tu Yi dan yang lainnya pasti akan memilih tubuh kekacauan. Tuan Muda, bawahan ini ingin mengingatkan Anda bahwa tingkat kultivasi tubuh kacau saat ini jauh lebih tinggi daripada Tuan Muda. Kecakapan bertarungnya bahkan lebih hebat, dan dia tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Dia tidak memiliki kitab suci kekacauan, tetapi karena dia memiliki tubuh kekacauan, dia juga mengembangkan hukum kekacauan. Tujuannya adalah untuk mengambil kitab suci kekacauan Anda, Tuan Muda. Kamu harus sangat berhati-hati saat bertemu dengannya di luar. Bumi Satu mengingatkan, Tu Yi, jangan melewati batas. Prinsip kami adalah tidak membantu kedua pihak. Yang Emas mengingatkannya, saya hanya memberi Anda pengingat biasa. Aku tidak bermaksud membantumu. Baiklah, Tuan Muda, saya akan mengirim Anda kembali sekarang. Saya berharap lain kali saya datang, yang tetap menjadi Tuan Muda. Ertuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyerang Lu Ming dan dia menghilang dari aula kekacauan. Tu Yi, kamu tampaknya lebih optimis tentang Lu Ming. Seluruh tubuh emas berwarna emas, seperti patung emas. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Tidak, aku tidak melakukannya. Ertuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kami telah menunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya Lu Ming datang dan mewarisi warisan penguasa yang terhormat. Namun, kami tidak menyangka akan muncul benda kacau lainnya. Kami tidak menyangka bahwa setelah yang mulia penguasa, badan kacau lainnya akan muncul di dunia. Tubuh yang menentang surga harus muncul saat ini. Tampaknya era yang hebat akan datang. Saya khawatir dunia Tian Yuan akan menyambut zaman keemasan. Itu benar. Mari lihat apa yang terjadi.
Jika Lu Ming benar-benar menghadapi tubuh kekacauan, kemungkinan besar dia akan dikalahkan. Namun beruntung sekali anak ini. Bahkan Anda dan saya tidak bisa melihat nasibnya. Saya khawatir segalanya tidak sesederhana itu. Mari kita lihat saja. Setelah si emas berbicara, aula menjadi sunyi. Lu Ming merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Tidak lama kemudian, dia kembali ke diagram gunung dan sungai. Tubuh yang kacau. Lu Ming bergumam, matanya dipenuhi semangat juang. Perjalanan ini memang di luar dugaan Lu Ming. Dia berpikir bahwa dia bisa meminta bantuan Ertuan dan yang lainnya, tapi sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Kalau begitu, mari kita bertarung dengan baik. Lu Ming bergumam. Kemudian, dia keluar dari diagram gunung dan sungai dan keluar dari lembah naga awan. Ketika Lu Ming tiba di pintu masuk lembah naga awan, dia menemukan banyak orang berkumpul di sana. Lu Ming telah keluar. Seseorang berteriak dan mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Dia akhirnya tidak bisa menahannya dan keluar. Dia memonopoli harta karun dan menyembunyikan dirinya, meninggalkan bahaya bagi kita. Dia ingin kita berjuang untuknya. Kenapa harus begitu? Dia egois dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain di lembah Dewa Naga. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Suruh dia menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang untuk menyelesaikan krisis lembah Dewa Naga. Di tengah kerumunan, ada orang yang terus-menerus berteriak sehingga membuat penonton berang. Menyebarkan perselisihan lagi. Mata yang Tianzong bersinar seperti kilat. Bas. Pada saat ini, sosok Lu Ming tiba-tiba melesat keluar. Dia mengulurkan tangannya dan meraih leher seorang pemuda berjubah perak, mengangkatnya. Ini lembah naga perakmu lagi. Anda menabur pertikaian. Kamu harus dibunuh. Suara Lu Ming dingin. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu tidak membiarkan kami membicarakan perbuatanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh semua orang di lembah naga ilahi. Teriak murid lembah naga perak. Itu benar. Lu Ming, lepaskan dia. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena kultivasi Anda. Para murid lembah Dewa Naga lainnya berteriak. Kamu pria egois. Aku akan menangkapmu sekarang dan menyerahkanmu ke sekte lain. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakang Lu Ming dan mencakar bahu Lu Ming. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan kultivasi yang sangat mendalam. Dengan satu cakar, kekuatan Sein-nya sangat besar, dan kekuatan Sein-nya meledak. Dia sebenarnya adalah tokoh dikdaya di puncak tahap Sein yang cerah. Jelas sekali bahwa seorang tetua lembah naga perak telah memanfaatkan kesempatan untuk menangkap Lu Ming saat kerumunan masih marah. Kemudian, dia meminta semua orang untuk menyerahkan Lu Ming. Cakarnya sangat cepat dan sangat cepat saat dia mendekati Lu Ming dengan kecepatan ekstrim. Dia tidak percaya Lu Ming bisa menghindarinya. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat dan dia telah membunuh putra ilahi di pelelangan harta karun tetap, dia masih sangat kuat. Namun, putra ilahi hanyalah orang suci yang cerdas dan sempurna, sementara dia berada di puncak orang suci yang cerdas. Itu adalah serangan mendadak, dan Lu Ming pasti tidak akan bisa menghindarinya. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut karena Lu Ming tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan tatapan seperti pedang. Saat berikutnya, dia merasakan sakit yang merobek jiwanya di lautan kesadarannya. Bang! Kemudian, tangan besar Lu Ming meraih tenggorokannya dan menekannya ke tanah. Boom! Tanah bergetar hebat. Seluruh Cloud Dragon Valley tampak bergetar. Lapisan es yang sekeras berlian di tanah pecah. Tetua lembah naga perak membuat lubang besar di tanah. Dia berbaring di sana, memuntahkan darah dan bergerak-gerak seperti anjing mati. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Tenggorokan banyak orang seperti tersangkut sesuatu. Mereka terus menggeliat, tetapi mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ini karena banyak orang menyadari bahwa tetua itu adalah tetua lembah naga perak yang sangat kuat. Dia berada di puncak alam suci yang cerah. Namun, dia seperti anjing mati di tangan Lu Ming. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lu Ming, ini terlalu tidak normal. Bahkan yang Tianzong, Tian Cui dan yang lainnya tercengang. Siapa lagi yang ingin bergerak?
Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat dia mengamati sekeliling. Mereka yang tertangkap oleh tatapannya terkejut dan berkeringat dingin. Lu Ming, kamu hanya bisa melawan bangsamu sendiri di sini. Jika kamu mampu, pergilah dan lawan orang-orang dari Sekte Dewa dan Sekte Iblis Tian Yu. Seorang pemuda berjubah perak mengerahkan keberaniannya dan berteriak. Lu Ming memandang orang itu, menyebabkan orang itu mundur dan mundur. Dia menghindari mata Lu Ming, tidak berani menatap matanya. Sepertinya kamu cukup berani. Baiklah, apakah kamu ingin ikut denganku? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Aku. Pria itu bergumam. Jika kamu tidak punya nyali, diamlah. Pergi. Lu Ming berteriak. Dia kemudian naik ke udara dan terbang ke arah lembah Dewa Naga. Apakah Lu Ming benar-benar akan melawan orang-orang dari Sekte Dewa, Sekte Iblis Tian Yu, dan Sekte Yudu? Ayo pergi dan lihat. Kerumunan mengikuti Lu Ming keluar dari lembah Dewa Naga. Yang Tianzong, Tian Cui, dan yang lainnya saling bertukar pandang dan mengikuti. Pintu masuk lembah Dewa Naga dijaga oleh banyak penguasa lembah Dewa Naga. Para penguasa 7 lembah semuanya ada di sana. Kedatangan Lu Ming menarik banyak perhatian. Minger, kamu sudah menerobos. Tatapan Master Lembah Naga Awan tertuju pada Lu Ming. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia tampak terkejut. Ya, Tuan, saya baru saja menerobos. Lu Ming mengangguk. Bagus. Seperti yang diharapkan dari orang yang membunuh anak ilahi. Dan EBCP, Master Lembah Naga Es juga melangkah maju, senyuman di wajahnya. Tuan Lembah, saya punya rencana yang mungkin bisa memaksa 3 sekte besar mundur. Kemudian, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Lembah Master Lembah Naga Awan dan Lembah Naga Es. Minger, apakah kamu benar-benar percaya diri? Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, Master Lembah Yunlong tampak terkejut dan khawatir. Mata Master Lembah Naga Es juga berkedip. Jelas sekali bahwa keadaan pikirannya berfluktuasi dan dia sangat terkejut. Ada, jawaban Lu Ming sangat tegas. Baiklah, Tuan akan melindungimu. Kata Master Lembah. Tambahkan orang tua ini. Tuan Lembah Naga Es mengelus janggut panjangnya dan tertawa. Terima kasih, Tuan Lembah. Lu Ming memberi hormat dan kemudian keluar dari lembah Dewa Naga. Dia melewati barisan pelindung sekte dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Lu Ming benar-benar keluar. Banyak orang terkejut. Yin Zeng, sebaliknya, memiliki tatapan puas di matanya. Tuan Lembah dan yang lainnya juga sudah keluar. Seseorang berseru. Pada saat itu, Master Lembah Naga Es dan Lembah Naga Awan sedang mengikuti Lu Ming ke depan. Ketika Lu Ming meninggalkan lembah Dewa Naga, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tian Yu, dan Sekte Yudu secara alami melihatnya. Segera, banyak ahli terbang menuju Lu Ming dan berhenti tidak jauh darinya. Kedua pihak berdiri di udara. Lu Ming, kamu akhirnya keluar. Sudahkah Anda memikirkannya dengan matang dan memutuskan untuk menyerahkan warisan dan harta karun Kaisar Chang? Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Bagaimana kalau aku bertaruh denganmu? Lu Ming tersenyum tipis. Taruhan. Master Sekte dari Sekte Dewa Langit, Sekte Dewa Alam Semesta Langit, dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang dilakukan Lu Ming? Namun, dengan begitu banyak dari mereka di sini, Lu Ming tidak akan bisa menemukan trik apapun. Bertaruh pada apa? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Mari bertaruh pada warisan dan harta karun Kaisar Chang. Saya menantang orang bijak cerdas dari 3 sekte. Selama kamu berada di alam bijak yang cerdas, kamu bisa melawanku. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Jika kalah, Anda akan kembali ke tempat asal Anda. Bagaimana dengan itu? Kata Lu Ming. Ini adalah rencananya. Itu adalah taruhan dengan pihak lain, dan itu tergantung pada apakah pihak lain memiliki kepercayaan diri untuk menerimanya. Kamu memang telah mendapatkan warisan dan harta karun Kaisar Chang. Kata Grandmaster Sekte Iblis Langit dengan tatapan serakah di matanya. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tahu betul bahwa meskipun dia menyangkalnya dengan keras, pihak lain tidak akan melepaskannya. Tidak ada gunanya menyangkalnya. Dia mungkin juga mengakuinya secara langsung dan bertaruh dengan pihak lain. Kalian berani bertaruh atau tidak? Jika kamu ingin menangkapku dan mencari jiwaku, aku khawatir kamu akan kecewa.
Sebelum Anda menangkap saya masih bisa bunuh diri. Pada saat itu, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Suara Lu Ming dingin. Mata para master sekte dari Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu berkedip-kedip. Apa yang kalian pikirkan? Master sekte dari Sekte Dewa Surgawi mengirim pesan kedua lainnya. Saya kira anak ini telah menerobos ke alam bijak. Kata master sekte dari Sekte Iblis Langit. Jadi bagaimana jika kamu telah menembus alam bijak? Baru saja menerobos ke alam Sein, apakah dia sudah tak terkalahkan di antara alam Sein? Dia meremehkan kita. Master sekte racun keinginan tertawa dingin. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat, 3 sekte besar memiliki sejarah panjang dan mereka telah mengumpulkan banyak orang bijak yang cerdas. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang dengan tubuh spiritual bumi bermutu tinggi yang berhasil menembus tingkat bijak. Terlebih lagi, beberapa dari mereka telah lama terjebak dalam lingkaran besar tahap sage cerah. Beberapa dari mereka bahkan telah mengembangkan kekuatan super dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia baru saja menerobos ke alam bijak. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan monster-monster tua ini? Master sekte dari Sekte Tianshan dan yang lainnya juga memikirkan hal ini. Setelah beberapa diskusi, mereka semua mengangguk. Untuk bisa dengan mudah mendapatkan warisan dan harta karun Kaisar Chang, kenapa tidak? Baiklah, kami setuju, kata Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi. Baiklah, siapa di antara kalian yang akan bertarung? Tubuh Lu Ming memancarkan semangat juang yang kuat. Aku akan melakukannya. Di area Sekte Yudu, seorang pria parubaya kurus melangkah keluar, memancarkan aura yang kuat. Orang suci yang cemerlang. Dia mendatangi Lu Ming dan mereka berdua berdiri berhadapan. Pada saat ini, penduduk lembah Dewa Naga juga terkejut. Lu Ming sebenarnya ingin menantang semua orang suci yang cerdas dari 3 sekte utama. Bagaimana ini mungkin? Itu sulit dipercaya. Semua orang menyaksikan dengan mata terbelalak. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming meledak dengan aura yang mengejutkan. Orang suci yang besar itu mungkin melesat ke langit. Negara bijak. Lu Ming telah menerobos ke kondisi bijak. Betapa menakutkannya. Sudah berapa lama sejak dia menerobos ke alam bijak? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Petik 2. Dia baru berada di alam setengah biksu tahap kedua dalam pertemuan perbaikan harta karun setahun yang lalu. Dia baru berhasil menembus tahap ketiga setelah bertarung dengan putra ilahi. Bagaimana dia bisa menerobos ke alam suci begitu cepat? Petik 2. Banyak orang kaget dan mulai berdiskusi. Mungkinkah karena harta karun Kaisar Chang? Ketika banyak orang memikirkan hal ini, mata mereka menjadi semakin membara. Itu pasti. Banyak orang mengira Lu Ming telah menerobos begitu cepat karena harta karun Kaisar Chang. Dalam kehampaan, Master Lembah Naga Awan, Master Lembah Es Dingin, Master Sekte dari Sekte Dewa, dan yang lainnya semuanya mundur, menyisakan cukup ruang untuk Lu Ming dan orang lainnya. Membunuh, membunuh, teriak pria parubaya kurus dari Sekte Yudu. Tubuhnya bergerak dan dia menyerang Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, aliran gas beracun berbentuk tombak panjang dan ditembakkan ke arah Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming bersinar dan tombak naga hitam muncul. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan cahaya tombak itu menyilaukan. Itu menghancurkan tombak panjang yang dibentuk oleh gas beracun lawan. Namun, setelah gas beracun menyebar, segerombolan serangga beracun muncul dan bergegas menuju Lu Ming. Memusnahkan, mati, Lu Ming berteriak. Tombak naga hitam menyapu dan meluas hingga 100.000 kaki. Kekuatan mengerikan itu hancur dan semua serangga beracun berubah menjadi abu. Bas! Lu Ming maju selangkah dan mendekati pria parubaya kurus itu dalam sekejap. Tombak panjangnya ditusukkan seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga melampaui reaksi mata telanjang. Bang! Dan EBCP, tubuh pria parubaya kurus itu tertusuk tombak dan tubuhnya meledak. Namun, setelah dia meledak, dia berubah menjadi bola gas beracun dan berguling-guling. Lu Ming, kekuatan tempurmu sangat kuat, tapi aku juga memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi. Tidak ada gunanya melawanku. Suara dingin pria parubaya kurus itu berasal dari gas beracun. Tidak ada keraguan bahwa pria parubaya kurus ini adalah favorit surga ketika ia masih muda. Tubuh rohnya berada pada tingkat yang sangat tinggi.
Faktanya, mereka yang bisa menerobos ke alam bijak sangatlah berbakat ketika mereka masih muda. Tubuh roh mereka tidak rendah. Biasanya sulit bagi tubuh roh biasa untuk menerobos ke alam suci kecuali mereka memiliki peluang yang menantang surga. Mereka yang bisa menerobos alam suci biasanya memiliki tubuh spiritual bumi atau lebih tinggi. Tentu saja, semakin tinggi level tubuh spiritual, semakin tinggi pula peluang untuk menerobos. 1000 racun musnahkan. Suara pria parubaya kurus itu terdengar. Gas beracun yang tak ada habisnya bergulung dan melonjak menuju Lu Ming. Bau busuk menyerbu hidung Lu Ming. Gas beracun ini mengandung hukum racun dan sangat menakutkan. Sedikit saja bisa meracuni ribuan makhluk hidup hingga mati. Bukannya aku belum membunuh siapapun yang hanya memiliki tubuh beracun. Lu Ming berkata dengan dingin. Segel besar yang membalikkan langit muncul di tangannya. Segel Empyrean yang kacau ini sebesar gunung, dan menekan gas beracun yang tak ada habisnya. Sekarang Lu Ming telah menerobos ke alam suci, energi sucinya melonjak dan dia bisa melepaskan segel kekacauan yang mengubah langit sesuka hati. Sebelum terobosan, jika Lu Ming menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit dengan sekuat tenaga, dia akan kehabisan inti esensial jika dia menggunakannya terlalu banyak. Namun, masalah tersebut tidak ada sekarang. Ledakan, segel pembalik langit yang kacau menekan ke bawah, dan racunnya terus mengalir. Hukum yang kacau terus-menerus memusnahkan gas beracun pihak lain. Ah, apa yang terjadi? Kamu harus mati. Pihak lain panik. Racunnya terus bergulir dan dia ingin melarikan diri, tetapi dia telah sepenuhnya terkunci oleh segel kekacauan yang membalikkan langit. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Kekuatan mengerikan itu terus-menerus melenyapkan pihak lain. Tidak. Pihak lain panik dan berteriak ketakutan, tapi tidak ada gunanya. Gas beracun semakin berkurang. Setelah jeritan terakhir, semua gas beracun telah hilang. Pria parubaya kurus menghilang ke udara. Huff. Master Sekte Racun keinginan mendengus dingin, ekspresinya tidak sedap dipandang. Kekuatan bertarung anak ini sungguh mengejutkan. Kata Grandmaster Sekte Iblis Langit dengan ekspresi gelap. Dia baru saja menerobos ke alam suci, tapi dia sudah mampu membunuh orang suci yang berada di puncak cahaya. Benar-benar mengejutkan. Siapa yang ingin bertarung? Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat dia mengamati orang-orang dari 3 sekte utama. Aku di sini untuk membunuhmu. Di sekte Iblis Tian Yu, seorang tetua berjubah hitam melangkah keluar. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya semakin kuat. Saat dia berada di depan Lu Ming, auranya luar biasa dan sombong. Lingkaran besar orang suci yang cerdas. Tetua itu telah mencapai lingkaran besar alam suci yang cerah, berdiri di batas alam suci yang cerah. Tahap selanjutnya adalah alam Supreme Sein. Dan tentu saja, tubuh spiritual pihak lain jelas merupakan tubuh spiritual bumi yang lebih unggul. Karena dia akan bertarung, dia pasti sangat kuat di antara teman-temannya. Pandangan semua orang tertuju pada Lu Ming dan tetua sekte Iblis Tian Yu. Ini adalah orang suci yang cerdas dan sempurna. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat daripada Sein yang cemerlang. Apakah Lu Ming cocok untuknya? Lu Ming hanyalah orang suci awal yang cerdas. Bisakah dia melintasi begitu banyak dunia dan melawan orang suci yang cerdas dan sempurna? Ledakan. Tetua dari sekte Iblis Tian Yu dipenuhi dengan ki iblis. Pedang iblis muncul di tangannya. Pedang iblis 6 membunuh. Pedang iblis yang menakutkan meledak, melintasi ruang dan menebas Lu Ming. Lu Ming memegang tombak naga hitam dan menyapukannya. Cahaya tombak besar bertabrakan dengan pedang iblis itu. Ledakan. Langit dan bumi bergetar saat aura tombak dan pedang keduanya runtuh. Namun, pedang iblis di tangan tetua dari sekte Iblis Tian Yu menebas lagi. Kali ini, dia menebas 6 kali berturut-turut. Setiap tebasan berubah menjadi dewa iblis besar setinggi 10.000 kaki dan menyerang Lu Ming. Lu Ming menyingkirkan tombak naga hitamnya dan melemparkan segel kekacauan yang membalikkan langit. Dengan lambaian tangannya, segel Empyrean yang kacau terbentuk di langit satu demi satu. Sebanyak 6 segel Empyrean kekacauan terbentuk, dan mereka menekan 6 dewa iblis. Dewa iblis itu mengeluarkan raungan panjang, dan tekanan mengerikan memenuhi langit. Seolah-olah dewa iblis yang sebenarnya telah turun ke dunia dan ingin membantai semua kehidupan. Tinju dewa iblis terus meledakkan segel kekacauan yang membalikkan langit.
Ledakan, ledakan, ledakan. Energi iblis itu mengejutkan. Tinju iblis itu meledak pada segel Empyrean yang kacau, dan itu terdengar seperti drum yang mengakhiri dunia. Pada akhirnya, segel kekacauan yang membalikkan langit meledak, tetapi 6 dewa iblis juga hancur. Membunuh. Hukum kekacauan beredar di sekitar tubuh Luming. Seperti aliran cahaya, dia menyerang sesepuh sekte iblis Tian Yu. 2 sinar pedang keluar dari matanya dan menyerbu ke tubuh tetua itu. Arg, lelaki tua dari sekte iblis Tian Yu menjerit memekik. Matanya hampir keluar dari rongganya, dan auranya kacau. Bas. Luming langsung muncul di samping tetua dari sekte iblis langit. Dia menyerang dengan telapak tangannya, menembus lapisan pertahanannya dan meraih tenggorokannya. Semua orang tersentak tak percaya. Sulit dipercaya bahwa Luming bisa mengalahkan orang suci cerah yang sempurna dengan begitu mudah. Bagaimana Luming bisa begitu kuat? Dia hanyalah seorang Saint Bright tahap awal, namun dia bisa dengan mudah mengalahkan Saint Bright dalam lingkaran besar. Mata Luming sedingin pisau saat dia melihat Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Saya telah menoleransi Sekte Iblis Tian Yu, tetapi Anda telah mendorong saya terlalu jauh. Hari ini, aku akan membunuhmu. Begitu dia mengucapkan kata, bunuh, kekuatan mengerikan meledak. Tubuh tetua dari Sekte Iblis Tian Yu terkoyak. Pada saat yang sama, jiwanya hancur. Hati suci jatuh ke tangan Luming. Mulai sekarang, dia tidak lagi mentolerir Sekte Iblis Langit. Mata Master Sekte Langit Semesta sangat dingin. Sekte Master dari Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun Keinginan adalah sama. 3 sekte besar terdiam. Lembah Dewa Naga juga sepi. Di usia yang begitu muda, Luming sudah mampu membunuh lingkaran besar orang suci cerah seperti Dewa Perang yang tak terkalahkan. Apakah ini benar-benar sebuah ranah dan prestasi yang bisa diraih dengan mengandalkan warisan dan harta karun Kaisar Chang? Bahkan ketika Kaisar Chang masih muda, dia masih jauh dari sekuat ini, bukan? Saya khawatir selain harta Kaisar Chang, anak ini memiliki peluang lebih besar. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berbicara dengan dingin dan mengirimkan pesan kepada 2 sekte master dari Sekte Dewa Langit dan Sekte Yudu. 2 sekte master Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun Keinginan menganggukkan kepala. Keserakahan di mata mereka semakin kuat. Memang benar, mereka juga telah memikirkan hal ini. Peluang yang diperoleh Luming kemungkinan besar bukan hanya milik Kaisar Chang. Mungkin ada peluang yang lebih besar. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat itu. Mereka harus mendapatkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatan jiwa bocah ini terlalu kuat. Orang biasa tidak bisa menahan serangan jiwanya. Grandmaster Sekte Iblis Langit mengerutkan kening. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih keluar dari Sekte Tiansen. Orang tua ini sudah sangat tua. Rambutnya hampir rontok semua, dan kerutan di wajahnya seperti gunung. Elder Mokong, saya lega Anda akan pergi. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi mengungkapkan ekspresi bahagia. Jadi itu Senior Mokong. Master Sekte dari Sekte Racun Keinginan dan Sekte Iblis Langit sama-sama berbinar. Mokong adalah seorang Saint yang sangat senior. Dia 1 atau 2 kali lebih tua dari pemimpin sekte lainnya dan telah berkultivasi selama lebih dari 100.000 tahun. Namun, karena bakatnya yang terbatas, dia terjebak di alam suci yang cerah sepanjang hidupnya. Namun, kekuatan Mokong tidak bisa dipungkiri. Setelah hidup begitu lama, siapa yang tahu trik apa yang dia miliki? Terlebih lagi, ada satu hal yang pasti. Setelah hidup begitu lama, kekuatan jiwanya pasti telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dia tidak perlu takut dengan serangan jiwa Luming. Mokong tersenyum dan melangkah maju ke arah Luming. Kawan kecil, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Mengapa Anda tidak dengan patuh menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang? Aku bisa mengampuni hidupmu. Kata Mokong. Suaranya sangat tua, dan matanya yang berlumpur menatap Luming. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kata Luming. Dia sangat fokus. Dia tidak akan lengah hanya karena pihak lain sudah tua. Faktanya, di tingkat alam suci, semakin tua usianya, semakin menakutkan. Hati anak kecil lebih tinggi dari langit, maka orang tua ini akan menghancurkan semangatmu. Pada saat itu, mata keruh Mokong tidak lagi keruh. Sebaliknya, mereka bersinar dengan cahaya yang mengejutkan.
Cahaya sein yang cemerlang terpancar dari tubuhnya. Itu sangat mengejutkan. Kemampuan ilahi, pemutihan cahaya suci. Mokong berkata dengan suara rendah. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya suci yang tak berujung berubah menjadi pita yang sangat tajam. Pita-pita ini sangat panjang dan menyapu kehampaan. Mereka sepertinya tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Lu Ming dan menyelimutinya. Tidak bagus, itu adalah kemampuan ilahi. Hati-hati. Ekspresi Master Cloud Dragon Valley berubah saat dia berteriak ketakutan. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi dan yang lainnya sangat gembira. Mokong sebenarnya telah mengembangkan seni ilahi. Dia memang monster tua yang telah hidup ratusan ribu tahun. Sulit bagi orang-orang biasa di alam suci yang cerah untuk berhasil mengembangkan teknik kekuatan ilahi kecuali mereka adalah orang-orang jenius yang tiada taranya. Sangat sulit untuk mengolahnya, tetapi kekuatannya juga sangat mengejutkan. Mereka yang telah mengembangkan seni suci dapat dengan mudah membunuh mereka yang memiliki level yang sama yang belum mengembangkannya. Pita cahaya suci yang menakutkan menyelimuti Lu Ming. Tepi pita itu sangat tajam dan sepertinya mampu menembus segalanya. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Beberapa lampu listrik menyala di tubuhnya dan dua perisai senjata suci terbang keluar, menghalangi bagian depan dan belakangnya. Bas! Dan EBCP, Wash! Saat pita cahaya suci mengenai perisai, pemandangan mengejutkan terjadi. Perisai itu segera tertutup retakan. Jika ini terus berlanjut, perisainya akan segera terbelah. Sungguh kekuatan pemotongan yang mengerikan. Bahkan senjata suci pun akan dibelah. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi dan yang lainnya tersenyum. Mereka pasti menang. Setelah kekuatan magis digunakan, tidak ada keraguan bahwa Lu Ming tidak akan menjadi tandingannya. Lembah Master Lembah Naga Awan dan Lembah Naga Es menaruh perhatian penuh pada situasi ini. Jika Lu Ming dalam bahaya, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Yang lain menahan napas dan menatap pemandangan itu. Haha, Lu Ming, anak ini, tidak punya kesempatan. Mata Yin Zeng dipenuhi dengan kegembiraan. Mokong berada di lingkaran besar panggung sein terang dan telah mengembangkan seni sakral. Dia hampir tak terkalahkan di tahap sein yang cerah, setidaknya di benua Azure. Mantra memang sangat kuat. Saya bertanya-tanya seberapa banyak orang tua ini mengolahnya. Menurutku itu tidak terlalu tinggi. Lu Ming bergumam, matanya dipenuhi semangat juang. Kekacauan. Segel kekacauan yang membalikkan langit muncul di telapak tangan Lu Ming dan dia menghancurkannya ke pita cahaya suci. Ledakan. Pita cahaya suci bergetar hebat, tapi itu memotong stempel kekacauan yang membalikkan langit menjadi lebih intens. Dengan suara yang memekakkan telinga, segel kekacauan yang membalikkan langit itu benar-benar dipotong menjadi jurang yang dalam. Akhirnya, dengan keras, meledak. Lagi, di tangan Lu Ming, segel kekacauan yang membalikkan langit terbentuk terus-menerus dan diledakkan ke pita cahaya suci. Ledakan, ledakan, perangkok kekacauan yang membalikkan langit terus bertabrakan dengan pita cahaya suci, dan suara gemuruh yang mengerikan terus terdengar. Titik. Percuma saja, kamu tidak dapat menghancurkan seni ilahiku, kata Mokong, tapi matanya serius. Dia terus melambaikan tangannya, dan lebih banyak pita cahaya suci muncul. Mereka menari dan menyelimuti Lu Ming seperti kepompong. Dari luar terlihat beberapa bagian kepompong terus-menerus menggembung, seolah-olah ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam. Dari dalam, suara ledakan terdengar. Dalam sekejap mata, beberapa menit telah berlalu, namun getaran pita terus terdengar. Dia masih menolak. Kekuatan tempur anak ini sungguh luar biasa, kata Master Sekte dari Sekte Tianshan. Bahkan Tuan Besar seperti dia pun terkejut. Saya harus menyingkirkan bocah ini setelah saya mendapatkan rahasianya. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah tanpa akhir. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan dingin. Pemimpin sekte dari dua sekte lainnya mengangguk. Memang benar, Lu Ming sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu sekarang. Jika dia mencapai alam sein absolut di masa depan, siapakah di benua Azure yang akan menjadi lawannya? Kekuatan magis memang misterius dan dahsyat. Namun, saya hanya dapat menggunakan paling banyak 10%. Di pita cahaya suci, ekspresi Lu Ming sangat tenang. Dia baru saja menguji airnya. Ini adalah pertama kalinya dia melawan teknik kekuatan magis, jadi dia secara alami harus mempelajarinya dengan cermat.
Itu karena dia sekarang bisa mengembangkan teknik kekuatan super. Dalam kitab suci kekacauan, ada teknik kekuatan super yang menakutkan yang disebut jari kesengsaraan kekacauan, yang dapat mengerahkan kekuatan hukum kekacauan secara ekstrim. Selain itu, ada juga kemampuan ilahi dalam ingatan 9 naga. Ini adalah arah budidayanya di masa depan. Sudah hampir waktunya. Pada saat ini, mata Lu Ming bersinar dengan kilatan tajam. Di dalam dantiannya, kedua hati biksu itu bersinar dan mulai berputar dengan ganas. Kekuatan Sein di tubuhnya melonjak. Hukum kekacauan beredar di sekujur tubuhnya. Lu Ming melayangkan pukulan ke pita cahaya suci, dan sebuah prasasti besar penekan penjara muncul. Ledakan, pita cahaya suci bergetar hebat, lalu meledak dengan dentuman keras. Dalam sekejap mata, semua pita cahaya suci hancur. Sosok kurus Lu Ming muncul kembali di depan semua orang. Mustahil, Mokong meraung dan mengeluarkan seteguk darah. Dia terpaksa mundur. Mata tuanya dipenuhi rasa tidak percaya. Teknik kekuatan sucinya sebenarnya dipatahkan oleh Lu Ming. Bagaimana mungkin seorang junior yang baru saja menerobos ke alam suci yang cerah dapat menembus seni sakralnya?